Tindak pidana korupsi. Pengertian: tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk menyejahterakan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dasar hukum tipikor atau tindak pidana korupsi diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tipikor: yang pertama, merugikan keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, penggelapan dalam jabatan; yang keempat, pemerasan; yang kelima, perbuatan curang dan gratifikasi. Merugikan keuangan negara yaitu diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Contoh, dana proyek yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Suap menyuap diatur dalam pasal 5, 6, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian atau menerima sesuatu untuk memengaruhi tindak pejabat. Contohnya yaitu memberikan uang kepada penjabat untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau kepuasan yang menguntungkan. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, yaitu menggelapkan uang atau barang negara karena jabatan. Contoh, bendahara menyalahgunakan dana. Pemerasan oleh jabatan penjabat diatur dalam pasal 12E, yaitu memaksa atau memberikan dengan kekuasaan atau jabatan. Contoh, pajak dimainkan agar bayar tambahan. Yang selanjutnya yaitu perbuatan curang diatur dalam pasal 7, yaitu memanipulasi lelang atau kegiatan negara. Contohnya yaitu tender diatur agar dimenangkan pihak tertentu. Yang selanjutnya yaitu gratifikasi diatur dalam pasal 2B, pengertian menerima hadiah terkait jabatan. Hal ini wajib dilaporkan karena merugikan negara. Contoh, pejabat mendapatkan mobil dari kontraktor. Tantangan yang dihadapi lembaga negara: yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan wewenang; yang kedua, tumpah tindih kewenangan antar lembaga; yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas; yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Upaya penguatan lembaga negara: yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas; reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi kerja; yang ketiga, pemberantasan korupsi melalui pengawasan ketat; yang keempat, meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja lembaga negara. Peran masyarakat dalam meningkatkan kinerja lembaga negara: yang pertama, mengawasi kinerja pejabat negara; yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi; yang keempat, berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan umum daerah; yang keempat, menyampaikan aspirasi melalui jalur yang tersedia. Kesimpulan: tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dampaknya tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, korupsi diberantas dengan tegas melalui penegak hukum yang adil dan integritas dari seluruh elemen bangsa. Selanjutnya yaitu penampilan short movie dari kelompok kami tentang tindak pidana korupsi suap menyuap yang ada di sekitar kita.
bicara dengan Ibu Mawar, Kepala Sekolah SMP 1 Nusantara ini. Iya Bapak, benar, saya Ibu Mawar, kepala sekolah di sini. Kenapa Bapak ini dengan Bapak siapa? Apa keperluannya? Jadi nama saya Bapak Gultom. Di sini saya bersama anak saya Putri. Saya di sini ingin menanyakan apakah PPDB SMP 1 Nusantara ini masih dibuka apa sudah tutup? Oh maaf Bapak, ini sudah ditutup dari minggu lalu Bapak. Wah. Kalau semisal anak saya ini ingin membeli baju di sekolah ini gimana ya? Aduh Pak, kalau itu saya tidak tahu ya Pak. Saya di sini full Bapak, sudah cukup muridnya Bapak. Terus kita juga tidak menerima hal seperti ini Bapak. Saya kurang paham juga dan saya tidak mau Bapak. Sabar anak. Jadi anak saya ini kepingin banget sekolah di sini Bu, dan juga dekat dengan rumahnya. Masa nggak bisa Bu membeli baju? Maaf Bapak, nggak bisa. Saya tidak mau dengan hal seperti ini Bapak. Tapi saya Sudah full Bapak. Tapi saya ada uang lebih kok buat Ibu nanti. Oh maaf ya Bapak, uang saya juga banyak. Maaf Bapak, saya tidak menerima. Ya sudah Bu, saya juga bingung ini menyekolahkan Putri ini di mana. Enaknya Bu? Oh, nggak tahu ya Pak. Saya tidak mau Bapak akan hal ini. Ini juga kan tidak boleh Bapak. Saya juga tidak bisa semena-mena jadi kepala sekolah asal menerima dan asal memasukkan murid di sini Bapak, karena sudah full Bapak. Gimana nak? Kayak sekolah lain? Iya Bapak. Sudah Bu, saya izin pamit dulu ya. Oh iya Bapak, monggo. Pak Bapak, tunggu Pak. Ada apa ya Bu? Boleh Bapak, kita bisa bicara lagi. Gimana ya Bu? Saya bisa masukkan anak Bapak ke sekolah sini, tapi harganya 2 kali lipat dari harga awal pendaftar masuk sini. Gimana Bapak? Bapak sanggup mau? Sangat sanggup Bu. Kalau boleh nominalnya berapa? Segini Bapak. Wah, kecil banget itu Bu, nanti saya lebihkan. Oke Bapak, baik, kalau gitu anak Bapak bisa masuk sekolah sini. Regina, kamu sekarang bisa sekolah di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya Bapak. Terima kasih Bu. Iya. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah harapan yang dirampas dari rakyat dan anak-anak yang butuh pendidikan layak dari keluarga yang menanti pelayanan kesehatan yang memadai, hingga petani dan buruh yang berjuang demi hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita tanamkan nilai integritas sejak dini, dorong penegak hukum yang adil tanpa pandang bulu, dan ciptakan sistem yang memperkecil celah kecurangan. Karena Indonesia yang bersih dari korupsi bukan hanya impian, ia adalah hak setiap warga negara dan warisan terbaik untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa memutus rantai korupsi dan menegakkan keadilan. Kami, Sivitas Akademi Unesa, menyatakan sikap anti korupsi.